Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak John dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Margareta Arimbisari dengan NIM 182214200. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai The Wireless Revolution yang ada pada e-book halaman 307 sampai dengan 313. Pada materi kali ini, ada 3 subbab utama yang akan kita bahas, yaitu Cellular System, Wireless Computer Networks and Internet Access, juga RFID and Wireless Sensor Networks. Nah, yang akan saya bahas itu subbab pertama dan kedua, sedangkan subbab yang ketiga akan dibahas oleh teman saya Marcel pada video selanjutnya. Sebelum kita masuk ke Wireless Revolution, teman-teman tahu nggak sih apa itu wireless? Jadi teman-teman, wireless itu adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah guna melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, kita masuk ke revolusi wireless nih. Pada saat ini, teknologi wireless sudah banyak digunakan karena tuntutan kebutuhan komunikasi data manusia yang perlu mobilitas yang tinggi. Nah, kita bisa lihat sendiri kayak misalnya sekarang teman-teman mau ngeprint atau ngeputar lagu yang pakai speaker, semuanya bisa dilakukan tanpa kabel nih. Kalau biasanya kalau teman-teman mau ngeprint, biasanya laptop atau komputer kalian harus terhubung dengan printer menggunakan kabel. Sekarang semua bisa dilakukan tanpa menggunakan kabel ya, tapi dengan Bluetooth. Begitu juga dengan speaker. Sekarang speaker bahkan nggak yang harus terhubung listrik selalu gitu. Jadi sekarang udah pakai sistem baterai juga untuk menghubungkan ke laptop atau ke HP itu nggak perlu pakai kabel aux, bisa langsung pakai Bluetooth aja kayak gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama yaitu cellular system. Ada 2 standar layanan seluler digital yang digunakan. Yang pertama, Global System for Mobile atau GSM yang biasanya digunakan Eropa dan sebagian besar dunia lainnya di luar Amerika Serikat. Kekuatan GSM ini terletak pada kemampuan roaming internasionalnya. Yang kedua, Code Division Multiple Access atau CDMA yang banyak digunakan di Amerika Serikat. CDMA ini lebih murah dan mendukung transmisi berkualitas lebih tinggi. CDMA dulu dikembangkan oleh militer selama Perang Dunia Kedua dan mentransmisikan melalui beberapa frekuensi, menempati seluruh spektrum dan secara acak menetapkan pengguna ke suatu rentang frekuensi dari waktu ke waktu dan membuatnya lebih efisien daripada GSM. Nah, pada saat ini wireless menawarkan jaringan 3G dan 4G. Yang pertama jaringan 3G. Jaringan 3G dengan transmisi kecepatan mulai dari 144 kbps untuk pengguna seluler dan yang hingga lebih dari 2 Mbps untuk pengguna stasioner dan menawarkan kecepatan transmisi yang adil untuk email, browsing web, dan belanja online, tetapi terlalu lambat untuk video. Lalu jaringan 4G. Jaringan 4G memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, yaitu 100 MB per detik unduhan dan kecepatan mengunggah 50 MB. Jaringan 4G ini setara dengan koneksi Wi-Fi rumah. Jaringan ini menyediakan kapasitas yang lebih dari cukup untuk menonton video definisi tinggi di smartphone Anda. Jaringan 4G ini juga bisa disebut sebagai Long Term Evolution atau LTE. Nah, sebentar lagi akan ada jaringan 5G nih teman-teman. Tentunya jaringan 5G itu akan lebih cepat daripada jaringan 3G dan 4G. Untuk materi tadi bisa teman-teman lihat di ebook halaman 307 ya. Oke, next kita masuk ke subbab yang kedua yaitu Wireless Computer Networks and Internet Access. Ada 3 bahasan, yang pertama Bluetooth, Wi-Fi and Wireless Internet Access, dan yang terakhir yaitu WiMAX. Bluetooth. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802,15 yang berguna untuk membuat jaringan area pribadi kecil.
Bluetooth menghubungkan hingga 8 perangkat dalam area 10 meter menggunakan daya rendah berbasis radio komunikasi dan dapat mengirimkan hingga 722 kbps dalam pita 2,4 GHz. Tadi bisa teman-teman lihat di halaman 308, begitu juga dengan figur 7.13 ini juga ada di halaman 308. Di sini misalkan seseorang dapat mengarahkan komputer notebook untuk mengirim file dokumen secara nirkabel ke printer. Bluetooth menghubungkan keyboard dan mouse nirkabel ke PC atau ponsel ke earpiece tanpa kabel. Bluetooth memiliki persyaratan daya rendah, membuatnya sesuai untuk komputer genggam atau ponsel bertenaga baterai. Meskipun Bluetooth cocok untuk jaringan pribadi, ia memiliki kegunaan dalam perusahaan besar. Berikutnya adalah Wi-Fi and Wireless Internet Access. Wi-Fi merupakan jaringan standar 802,11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel. Standar pertama yang diadopsi secara luas adalah 802,11b yang dapat mentransmisikan hingga 1 Mbps dalam pita 2,4 GHz tanpa izin dan memiliki jarak efektif 30-50 meter. Standar 802,11g dapat mengirimkan hingga 54 Mbps dalam rentang 2,4 GHz. Standar 802,11n mampu melakukan transmisi 100 Mbps. Di sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan kabel LAN menggunakan jalur akses. Jalur akses adalah kotak yang terdiri dari penerima radio atau pemancar dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router, atau hubungan seluler. Titik akses seperti hotspot seluler Verizon menggunakan jaringan seluler yang ada untuk membuat koneksi Wi-Fi. Materi ini bisa teman-teman lihat di halaman 309 pada e-book. Lalu kita lanjut ke figur 7.14. Ini juga ada di e-book halaman 309 nih. Gambar ini mengilustrasikan LAN nirkabel 802,11 yang menghubungkan sejumlah kecil perangkat seluler ke LAN kabel yang lebih besar dan ke internet. Kebanyakan nirkabel perangkat adalah mesin klien. Server yang dibutuhkan untuk stasiun klien seluler itu digunakan pada LAN kabel. Titik akses mengontrol stasiun nirkabel dan bertindak sebagai jembatan antara LAN kabel utama dan LAN nirkabel. Jembatan menghubungkan dua LAN berdasarkan teknologi yang berbeda. Titik akses juga mengontrol stasiun nirkabel. Pembahasan yang terakhir yaitu WiMAX. WiMAX adalah rangkaian standar baru yang memiliki jangkauan akses hingga 31 mil dan kecepatan transfer data hingga 75 Mbps. WiMAX ini menggunakan antena untuk mengirimkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke atap rumah dan bisnis. Setahu aku, WiMAX itu dia konsepnya sama seperti Wi-Fi, cuma dia cakupannya lebih besar daripada Wi-Fi. Materi ini bisa teman-teman baca di halaman 310. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Stay safe and stay healthy.